Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam ruang virtual ini. Meskipun tidak kita laksanakan secara tatap muka, mengingat berbagai macam kesibukan yang harus kita laksanakan sebagai bagian tugas di SMP. eh, Bapak Ibu ada kesibukan, kemudian saya sendiri juga ada kesibukan, sehingga untuk menghilangkan kendala itu, maka saya mohon izin untuk bagian dari aksi nyata yang harus saya lakukan ke rekan-rekan di sekolah, ini kita selenggarakan secara daring. Hari ini, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di dalam slide pembukaan, saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru hebat bahasanya kalau di guru penggerak itu pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang secara modul sudah saya pelajari dan sedikit saya terapkan. Saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua. Harapannya nanti bisa menjadi refleksi. Mungkin nanti juga akan ada masukan-masukan bagi saya. Sebaliknya juga saya berharap ini juga nanti mungkin bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua. Namun sebelum itu, sebelum kita akan melaksanakan kegiatan, kita akan membuka terlebih dahulu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala tuntunan dan berkat-Mu, sehingga Engkau berkenan kumpulkan kami, sebagian kecil anak-anak-Mu dari SMP Kristen Ora Et Labora Pamulang. Kini kami akan mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan dipandu oleh hamba-Mu, kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya, dan kiranya kegiatan ini bermanfaat, khususnya bagi sekolah kami, dan secara lebih luas bagi YPK Ora Et Labora. Biarlah Engkau saja yang bekerja di dalam diri kami, Tuhan. Engkau berkati masing-masing dari kami. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, kiranya Engkau saja yang berkenan mengampuni. Semua ini hanya kami dasarkan atas berkenan Tuhan Juru Selamat kami yang terkasih, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ini masih terlihat wajah-wajah yang sangat letih ya, Bapak Ibu ya. Ini ada yang membuka kamera, ada Pak Anton, Bu Trienda, Bu Ana, Bu Farida. Ini setelah jadwal hari ini mengajar, kita tidak akan langsung ke materi, kita akan coba satu games, semoga belum pernah dimainkan ya, semoga saja. Saya akan stop share yang ini. Kita akan bermain games tebak gambar. Tebak gambar ya Bapak Ibu ya. Nanti biar tidak tabrakan suaranya, nanti silakan eh, gamesnya ini dijawab dengan melalui kolom chat. Nanti saya akan coba merecap chatnya apa jawaban dari eh, Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan untuk gamesnya. Oke, saya akan coba share screen. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Boleh ini di react, react. Wah, ini udah lama pakai Google Meet. Masih ingat tombol react di mana nggak nih? Nah, oke, masih ingat ya. Waduh, ada love-love-nya. Ya, terima kasih. Kita akan bermain games, Bapak Ibu. Gamesnya sederhana. Tebak gambar. Gamesnya tebak gambar. Nanti di dalam screen-nya Bapak Ibu, di layarnya Bapak Ibu, nanti akan muncul satu potongan gambar, satu bagian dari gambar utuh. Nanti Bapak Ibu silakan yang mengetahui langsung saja dijawab di kolom chat ya, untuk apa ini kira-kira gambar apa seperti itu. Misalkan nanti tertera bagian potongan dari hidung seseorang. Nah, nanti Bapak Ibu mengetahui wah ini kayaknya hidungnya Bu Ana. Nanti langsung saja jawab Bu Ana. Seperti itu ya. Nanti hadiahnya menyusul, gampang. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya akan berikan waktu
untuk melihat dulu, nanti silakan yang tahu langsung dijawab di kolom chat. Kita tes dulu chatnya mungkin. Semoga tidak ada kendala. Monggo Bapak Ibu bisa nah tes atau satu, dua, tiga dan sebagainya. Aman ya? Oke, bisa ya. Oke, langsung saja ke gambar yang pertama, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira gambar apa? Silakan. Sepertinya pertanyaan pertama kita masih pemanasan. Biasanya tes dulu kalau kata orang-orang itu. Ya, ini gambar Pak Anton katanya gambar kupu-kupu, Bu Trinda kupu-kupu, Bu Krisna kupu-kupu, Bu Ana juga kupu-kupu. Wah, ini sama semua ya, kupu-kupu. Nampaknya terlalu mudah. Oke, kita langsung lihat ya jawabannya. Eh, Bapak Ibu, apakah betul kupu-kupu? Ternyata bukan, Bapak Ibu. Ini adalah gambar gajah. Itu ya, Bapak Ibu mohon maaf di percobaan pertama Terserah. ternyata salah. Bu Trinda langsung terserah. Wah, Ya, untung nggak itu dinyanyiin ya. belalainya dikasih kupu-kupu. Ah iya, Kak itu kan Lontong gambar versi gajah. OL. Oke, sudah kontroversial begitu ya di yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Dari sini kita sudah melihat polanya seperti apa ya, Bapak Ibu ya. Kita ke gambar yang kedua. Silakan, Bapak Ibu. Wah, kemudian masih ya ampun cantik banget gajahnya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini adalah gambar kambing kata Pak Anton. Ya, bisa jadi ayam, kucing. Nah, ini sudah mulai beragam nih ya jawabannya. Kuda, burung gagak, Garuda biru. Nah, ini bagus nih, udah variatif nih ya. Oke, baik. Kita akan lihat Bapak Ibu, apakah ada yang betul dari jawabannya sudah variatif sekali. Tidak ada satupun yang menjawab. Oh, ada burung ya. Butung tuh maksudnya mungkin kemudian. Kita lihat ini adalah gambar kuda, Bapak Ibu. Ya, ada yang betul. Bu Krisna, betul. Luar biasa. Bu Krisna mungkin di rumah ada punya kuda seperti ini atau pernah naik ya, Bapak Ibu Bu ya. Krisna nyontek tadi di ruang sebelah pasti. Cek di ruang sebelah. Oke, Bu Krisna satu poin. Berikutnya, Bapak Ibu sudah tahu ya, udah ada dua gambar yang polanya seperti itu. Ya, silakan. Gambar apakah ini? Dari matanya, bulu-bulunya, kucing, tuh kata Budian. Apakah Bapak Ibu juga menjawab hal yang sama atau punya jawaban lain? Satu aja, Bu Ana, jangan semua hewan disebutin ini. Harimau, ayam. Tuh, Bu Ana katanya panda bisa, beruang bisa, nanti jerapah, ayam semuanya disebutin. Satu aja. Panda. Oke. Ya, oke. Jawabannya ini adalah hewan, betul sekali, panda. Ya, betul ya. Bu Ana tadi ya sama Bu Krisna. Oke, Bu Ana dan Bu Krisna. Oke. Terakhir, Bapak Ibu, ya, gambar yang terakhir. Ya, silakan. Ini agak mudah ini, Bapak Ibu. Oke, Pak Anton sudah menjawab. Nah, oke. Hanya satu aja yang berbeda nih jawabannya. Udian aja yang menjawab monyet, yang lain menjawab zebra. Oke, baik. Bapak Ibu kita lihat jawabannya apakah zebra atau monyet atau orang utan. Oke, ini jawabannya adalah zebra. Ya, Putri Enda udah mencap-mencap aja. Mana ada zebra seperti itu. Ya, nampaknya yang pemenangnya untuk games kali ini adalah Bu Krisna. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Bu Krisna, luar biasa. Tapi justru malah yang menang games ini itu adalah orang-orang yang berpikirnya malah aneh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak umum seperti ini. Oh Bu Trinda nampaknya ada yang mau disampaikan, raise hand. Oh enggak, Enggak kepencet, Pak. oh pencet tuh ya. Saya kira mau ini mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Enggak ya, Bu Trinda ya. Itu cuma games ya, Bapak Ibu, untuk ice breaking tadi di tengah kesibukan. Semoga tidak malah bikin pusing, tapi merefresh Bapak Ibu untuk sebelum kita
membahas mengenai budaya-budaya positif. Itu Bapak Ibu, Bu Krisna karena di sebelah saya hadiahnya nanti langsung saya kirim tanpa diketahui Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi aman. Untung yang menang Bu Krisna. Bohong, itu bohong. Itu bohong kata Bu Krisna. Nggak percaya. Nanti kita foto ya Bu Krisna untuk bukti ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan ke materi ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sama-sama berkumpul untuk sharing sebenarnya. Di sini saya tidak berusaha untuk menggurui Bapak Ibu karena saya yakin sebenarnya mungkin sudah melakukan nanti penerapan-penerapannya budaya positif ini di kelas Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran maupun mungkin ada yang sebagai perannya wali kelas. Jadi yang akan saya sampaikan di sini budaya positif itu konsep intinya adalah yang pertama hal ini merupakan satu bagian besar dari perubahan paradigma belajar kita sebelum adanya kurikulum merdeka kemudian sekarang sudah ada kurikulum merdeka kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai disiplin positif yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan serta nanti kita mencoba memahami kebutuhan dasar manusia dan kaitannya dengan motivasi apa yang dilakukan oleh manusia di sini konteksnya adalah murid-murid. Jadi murid-murid itu diciptakan dengan unik ya masing-masing dari satu individu dengan individu yang lain itu berbeda-beda bawaannya termasuk treatmentnya harusnya kita juga berbeda. Kemudian dari sisi kita posisi kontrol guru seperti apa kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ini nampaknya mungkin asing untuk sebagian besar dari kita, tetapi percayalah Bapak Ibu, banyak dari Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan sebenarnya di kelas. Pembelajaran dengan paradigma yang baru, seperti yang sudah kita lakukan bersama Bapak Ibu di 2 tahun terakhir, ini dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi karena berpusat pada murid, muridnya berbeda-beda, anak kita berbeda-beda, seharusnya kita tidak memberikan pembelajaran dengan cara yang sama. Mungkin bisa dibedakan cara memberikan materinya, kemudian diberikan perbedaan dalam cara menilainya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dari mulai beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan ini eh, hendaknya diwujudkan tidak hanya pada saat P5 saja, tetapi terintegrasi dalam setiap pembelajaran di semua mata pelajaran. Kemudian, Bapak Ibu, ini yang sering kali ya, Bapak Ibu, kita agak salah seperti itu, pandangan kita, miskonsepsi mengenai teori kontrol, teori mengendalikan orang lain, atau mungkin kita lebih spesifiknya kepada anak-anak. Seringkali kita merasa itu, ya guru itu ya mengontrol sepenuhnya murid. Kemudian seringkali juga kita berpendapat bahwa semua hal yang istilahnya kita sampaikan ke murid itu dalam hal yang positif, dipuji, diberikan respon baik, itu bermanfaat semua. Kemudian seringkali kita merasa bahwa untuk menguatkan karakter itu harus dilakukan dengan mengkritik dan menyalahkan anak-anak atau orang lain. Kemudian kita juga kadang-kadang terjebak dalam banyak situasi bahwa orang yang lebih tua secara secara umur ya terutama ya orang yang lebih dewasa itu boleh untuk memaksa. Ternyata teori-teori tersebut ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kita hendaknya merubah paradigma tersebut dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi di sebelah kiri, Bapak Ibu itu ada keterangannya misalkan mengenai kebutuhan. Kita seringkali menganggap anak-anak atau murid-murid itu kebutuhannya sama, tapi pada kenyataannya itu berbeda-beda satu anak dengan yang lain. Kemudian dalam perspektif
Kita sering berpikir tujuannya ya satu sama, tetapi tidak, hendaknya melihat dari eh, prosesnya, dari tujuan perilakunya. Kita lebih fokus seringkali bahwa perilaku-perilaku yang buruk ya udah itu dihakimi sebagai suatu kesalahan. Tetapi hendaknya seharusnya kita memahami bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak, entah itu yang menurut tatanan itu baik ataupun buruk, itu semuanya pasti ada tujuannya. Kontrol diri ini di stimulus respon bisa dilakukan orang lain, padahal pada kenyataannya itu sebenarnya sepenuhnya diri sendiri. Kemudian kontrol orang lain dapat dilakukan, tetapi kenyataannya tidak bisa sepenuhnya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, seringkali pemaksaan setelah ada kegagalan. Di teori kontrol itu seharusnya pilihan baru diciptakan lewat kerjasama atau kolaborasi dan konsensus. Kemudian model berpikirnya tidak hanya menang atau kalah, tetapi kita harus berpikir solusi yang terbaik untuk semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan, tetapi semuanya diuntungkan. Seringkali kita mendengar win-win solution seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Disiplin positif sendiri mengacu pada secara harafiah katanya disiplina yang artinya belajar di situ mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif sendiri ini adalah penerapan disiplin dengan tujuan untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini diharapkan nanti pada saat sudah menjadi budaya seperti itu, Bapak Ibu sudah dilakukan, itu dilakukannya bukan lagi berdasarkan nanti akan ada rewardnya kalau misalkan melakukan suatu kedisiplinan atau nanti kalau melanggar itu tidak takut akan hukuman, tapi seperti kesadaran. Tujuannya kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan yang secara universal dan motivasinya adalah motivasi dari dalam diri sehingga perilakunya berubah menjadi lebih baik. Nilai-nilai kebajikan maksudnya ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, ini terlepas dari latar belakangnya entah itu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang lain. Contoh nilai kebajikan, misalkan kalau dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita berikan ke anak-anak, entah lewat mata pelajaran atau P5, Bapak Ibu, di depan tadi kita bahas. Kemudian, misalkan contoh nilai kebajikan di dalam life skill, ini jujur, kemudian menjadi pendengar yang baik, dapat dipercaya, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian berikutnya, ini biar tidak ngantuk seperti itu ya Bapak Ibu, nanti coba eh, saya akan mohon sharing dari Bapak Ibu, contoh-contohnya mungkin ya. Kebutuhan dasar manusia, basic need manusia, itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap setiap perilaku manusia itu punya punya tujuan, seluruh tindakan itu ada tujuannya, dan semua usaha yang dilakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan itu ada 5, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini mungkin saya ingin sharing ya dari Bapak Ibu. Tentunya untuk yang bertahan hidup itu sudah mutlak ya Bapak Ibu, kita pasti meletakkan itu di yang pertama. Tetapi untuk yang kedua, prioritas yang kedua yang menurut Bapak Ibu yang saya yakin masing-masing berbeda. Ini kira-kira yang eh, dibutuhkan untuk kayaknya setelah bertahan hidup saya butuh untuk rasa sayang atau saya rasa diterima seperti itu atau saya lebih setelah saya terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya saya tuh mencari kebutuhan yang berkaitan dengan kesenangan. Nah ini saya pengen sharing dari Bapak Ibu kira-kira setelah penempatan bertahan hidup kalau menurut Bapak Ibu yang berikutnya itu yang mana? Apakah ada yang berkenan untuk sharing? Kalau Pak Anton sih saya pikir saya bisa baca yang mana ya. Tapi apakah betul saya tidak tahu kan tidak boleh menghakimi ya.
Pak Anton mungkin boleh sharing Pak dari lima kebutuhan dasar manusia ini setelah berkebutuhan bertahan hidup di situ mungkin kalau boleh nambahin itu ada keamanan juga mungkin di situ ya. Antara kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu eh, Bapak akan meletakkan yang di prioritas kedua yang mana Pak kira-kira? Dan mungkin kenapa Pak? Boleh sharing Pak. Oke, baik Pak. Jadi Ya, yang pertama bertahan hidup, mm, udah betul ya Pak ya. Kemudian saya sesuai kok Pak dengan urutan sesuai urutannya ya. betul. Kasih sayang, saya butuh kasih sayang sekali. Oke, Dan rasa diterima. Jadi saya setuju dengan hierarki itu ya. Sampai dengan kesenangan memang yang terakhir memang itu kesenangan juga dibutuhkan. penguasaan di nomor tiga ya Pak Anton ya. Ya betul Pak. Itu saya setuju kok Pak dengan urutan itu. Oh ya baik. Saya catat ya Pak Anton penguasaan di nomor tiga. Oke. Bu Kris bagaimana deh? Bu Kris kayaknya ketawa-ketawa nih. Harusnya sih beda ya mungkin ya Bu Kris ya. Tapi ya nggak tahu. Monggo. Bu Kris ada pendapat lain mungkin. Apakah sama juga atau Saya berbeda, Pak. oh ya gimana Bu kalau Bu Kris Bu? Kalau pertama bertahan hidup, Oke. kedua kasih sayang, Mm-mm. ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima penguasaan. Penguasaan. Ya oke. Terima kasih Bu Kris. Jadi beda ya. Tapi ya memang hal seperti ini biasa ya Bapak Ibu ya masing-masing dari kita meskipun disebut kebutuhan dasar manusia tetapi dalam memenuhinya itu eh, beda-beda Bapak Ibu antara satu individu dengan yang lain. Mungkin ada yang meletakkan kebutuhan akan kasih sayang itu di yang kedua setelah penguasaan atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menaruh penguasaan ini di atas kesenangan. Yang penting harga diri dulu. Masalah kesenangan saya ya nanti belakangan dan itu nggak salah itu nggak apa-apa. Masing-masing punya punya berbeda. Terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Setiap perilaku manusia itu ada motivasinya. Nah, ini motivasinya ada intrinsik sama ekstrinsik dari katanya ada dari luar dan dari dalam. Basicnya kalau dikelompokkan ada tiga ini, Bapak Ibu. Yang dari luar itu pengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau menghindari ketidaknyamanan garis miring hukuman. Nah, ini yang ingin kita bangkitkan itu adalah yang dari dalam, menjadi orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Karena kalau kita menggantungkan penilaian berdasarkan orang lain, nanti di saat komunitasnya atau lingkungannya berubah, itu akan mengombang-ambingkan kepercayaan kita, ataupun kalau di konteks anak-anak, mereka akan kepribadiannya akan mudah terpengaruh dengan teman-temannya. Jadi sebisa mungkin kita membangun motivasi itu yang berasal dari dalam diri. Kemudian kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, eh, ini sedikit perbedaannya mungkin ya Bapak Ibu. Kita akan berusaha pelan-pelan memahami karena di sekolah kita itu tidak bisa dibungkiri, memang ada peraturan, kemudian ada sanksi, tetapi yang diharapkan di modul yang saya pelajari ini, harapannya kesadaran itu muncul bukan karena takut akan hukuman atau ingin mencari penghargaan, tetapi karena motivasi dari dalam diri tadi. Nah, ini sedikit mungkin perbedaan-perbedaan berdasarkan indikator waktu, dampak, sifat, dan wujud mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang diharapkan adalah itu tercipta restitusi. Jadi karakteristik hukuman itu waktunya kadang-kadang muncul tiba-tiba, konsekuensi masih mending, ini ada kesepakatannya. Yang restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Secara dampak, kalau kita lihat eh, hukuman seringkali yaitu bagian dari diskusi pihak tertentu, anak-anak tidak dilibatkan, murid-murid tidak dilibatkan, sementara di restitusi ini adalah proses kolaboratif. Dari sifat dan wujudnya, ini lebih demokratis begitu untuk restitusi, bersifat dua arah, kemudian dari murid untuk murid, itu yang diharapkan eh, ada atau kita terapkan, meskipun ya tidak secara langsung ya Bapak Ibu yang namanya perubahan,
Itu harus kita lakukan pelan-pelan. Sekarang kita ke bagian dari kita, Bapak Ibu, mengenai posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, posisi kontrol seorang guru. Ini nanti akan ada contoh-contohnya, Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kadang-kadang kita melakukan salah satu dari ini. Kadang-kadang dalam satu kasus, dalam satu situasi kita menjadi 2 dari ini. Atau kadang-kadang kita mungkin tergantung situasinya kita bisa menjadi 5 ini, tergantung masalahnya. Nanti coba kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu, ada beberapa contoh kalimat yang menjadi ilustrasi sederhana begitu. Apa sih maksudnya posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat merasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan mungkin kita kalau boleh refleksi, kita lebih sering ada di mana nih? Apakah kita pada saat menghadapi situasi-situasi tertentu ternyata meskipun tergantung kondisinya, ternyata saya lebih sering menjadi seorang guru yang merupakan seorang penghukum. Atau ternyata saya seringkali menjadi teman, bukan penghukum. Atau yang lebih lagi, oh ternyata saya selama ini sudah menjadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer begitu. Saya yakin Bapak Ibu kita nanti berdasarkan apa yang sudah dilakukan itu akan condong ke salah satu. Contohnya ya, Bapak Ibu ya. Posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Nah, ini contoh kasus sederhananya adalah pada saat ada murid yang di situ melakukan suatu kesalahan. Ini dikatakan posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum saat diberikan istilahnya hukuman berdiri di lapangan. Lapangannya panas selama 30 menit. Atau contoh-contoh yang lain yang istilahnya ada hukumannya karena tindakan-tindakan tertentu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang yang membuat atau pembuat merasa bersalah. Ini titik-titik tuh maksudnya karena hal tertentu. Misalkan eh, kamu kemarin sudah Bapak minta untuk membawa bagian dari tugas kelompokmu, tetapi kenapa hari ini tidak membawa? Ini kamu selalu mengecewakan Bapak seperti itu. Nah, itu kalau sering kali dilakukan seperti itu, berarti kita sedang mengambil posisi kontrol guru sebagai seorang yang membuat murid kita merasa bersalah. Ngomongin soal perasaan-perasaan negatif yang diakibatkan karena tindakan yang dilakukan oleh pihak yang sedang kita ajak bicara. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, ini secara bahasa, secara gestur perilaku, ya ini seperti kata-katanya sebagai seorang teman, ya kata-katanya seperti teman. Ayolah ikuti aturannya, tolong sekali ini saja, jangan sampai lagi ya. Nah, itu kan menghilangkan hierarki ya, Bapak Ibu ya. Ayolah ikuti aturannya, tidak ada istilahnya menganggap satu level seperti itu. Bahkan di sini minta tolong, jangan sampai lagi ya, seperti dengan teman sendiri. Saat kita melakukan kalimat-kalimat seperti ini, berarti itu guru sedang mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian berikutnya, sebagai seorang pemantau. Sebagai seorang pemantau ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dengan tidak memakai kaos kaki yang benar. Konteksnya di sini sudah ada jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Silakan beli lagi di koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi sudah ada aturannya. Di sini sifatnya melihat dan memantau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian puncaknya adalah sebagai seorang manajer. Nah, kalau manajer ini tadi kalau kita balik ke depan ini lebih ke restitusi Bapak Ibu. Jadi saat ada kesalahan seperti itu ditanya apa yang menjadi alasannya anak melakukan tindakan-tindakan tertentu, kemudian membuat mereka sadar kesalahannya apa, kemudian kita tidak langsung memberikan hukuman atau memberikan peringatan, tetapi menggali anak agar mengetahui kira-kira bagaimana cara memperbaiki situasi tersebut. Nah, ini mungkin kalau boleh refleksi lagi, ternyata selama ini, Bapak Ibu, dari banyak hal yang kita lakukan dan berbagai macamnya situasi yang kita hadapi, itu
kira-kira kita banyak ada di posisi mana nih Bapak Ibu nih dari lima hal ini? Apakah Bapak Ibu sudah merasa oh posisi kontrol saya ya tergantung situasi Pak Antar. Tapi nggak juga ternyata selama ini ternyata saya banyak sebagai seorang teman nih karena bahasa-bahasa yang saya pakai dan itu menurut saya efektif itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau ada yang merasa ya rata aja ini seperti itu mungkin ada eh, Bapak Ibu saya minta pendapatnya mungkin dari siapa ya dari Bu Putri Indah sedang cari bel itu Bu tangannya Bu refleksinya kayaknya berat banget sampai harus disangga dua tangan tuh kira-kira kalau Bu Trienda dengan contoh-contoh yang tadi atau ini dari katanya sepertinya ya sudah menggambarkan sih Bu apa yang dilakukan itu Bu Trienda bagaimana Bu kira-kira Bu? Saya di 3 area, Pak. Oh Teman, tiga area. pemantau, manajer. Teman, pemantau dan manajer tiga area yang di bawah ya luar biasa. Oke terima kasih Bu Trienda. Eh, siapa lagi ya? Bu Bu Ana kalau Bu Ana gimana Bu? Dengan banyaknya kelas yang harus diajar ini tentu dan range usianya juga beda-beda, treatmentnya juga pasti lebih variatif tuh. Gimana Bu Ana kira-kira? Kalau saya bisa teman, pemantau, manajer, penghukum juga bisa. Oke, Tergantung situasinya, Pak. Dan tergantung juga situasi ya. tergantung tingkat konfliknya seperti apa. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya konfliknya masih bisa dikatakan ya sedang-sedang saja ya, saya bisa jadi pemantau dulu atau Mm-mm. kalau tinggal mengingatkan ya jadi teman seperti itu. Dan Ya, tergantung juga usia seperti tadi Bapak bilang tergantung dari SMP. usia anak. Iya benar. Kelas 9 itu akan beda nanti cara Ya, posisi kontrol gurunya dengan kelas 10 ataupun kelas 12. Jadi tergantung situasi dan konflik yang dihadapi pada saat itu. ya setuju Bu. Jadi cenderung kalau lebih bertambah usianya lebih kompleks begitu ya Bu ya. Lebih kompleks, betul Lebih sekali. kompleks. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sharingnya. Eh, banyak yang dari kita menyampaikan itu tadi ya, yang tiga di bawah ya. Bapak Ibu sebagai teman, pemantau, manajer, tetapi sekali lagi tergantung dengan situasinya begitu. Tapi sekarang kita coba menempatkan di situasi eh, ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Di ilustrasi kira-kira Bapak Ibu melihat kalau dengan kalimat-kalimat seperti ini ya Bapak Ibu ya, boleh lewat chat saja. Kira-kira dari kalimat yang disampaikan ini eh, ada 5 tadi, pembuat merasa bersalah, kemudian penghukum, pemantau, manajer, teman. Untuk yang nomor satu, Bapak kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Nomor satu kira-kira kalau boleh dijawab dalam kolom chat, ini termasuk yang mana nih Bapak Ibu? Apakah yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer untuk nomor satu? Monggo Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah. Oke. Wah semuanya sama-sama sepakat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang nomor dua, nanti kita bahas di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan hal ini demi ibu. Nah, itu yang mana tuh Bapak Ibu? Teman, wes langsung Putri Indah menjawab cepat sekali. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Itu kontrol sebagai teman. Kemudian untuk yang nomor tiga, apa rencana terdekatmu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini bertanya nih, kira-kira solusinya apa? Ini sebagai apa nih? Wah, cepat sekali ini calon manajer nih yang jawab cepat ini Bu Kristiana, Bapak Ibu ya. Bu Kristiana langsung manajer. Betul sekali, terima kasih Bu Kristiana. Kemudian berikutnya, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas PR. Apa nih Bapak Ibu nih? Penghukum, ya betul sekali sebagai seorang posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Iya toh gitu ya biasanya kita ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana tuh komentar-komentar seperti itu tuh yang sepertinya akan berdampak. Nah, betul sekali.
Luar biasa, Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah. Ya, betul. Terima kasih, Bapak Ibu, untuk jawabannya. Semuanya nampaknya sudah memahami posisi kontrol ya, Bapak Ibu di sini. Kemudian harapannya Bapak Ibu sebenarnya meskipun tadi ya yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sesuai dengan situasi, tetapi sebisa mungkin di banyak situasi kita berperan sebagai seorang manajer terutama di hilir penyelesaian masalahnya ya Bapak Ibu ya. Kita senantiasa mencoba untuk menyadarkan anak untuk mencari solusi, untuk menyadari kesalahan, tidak serta-merta dari kita berpusat pada murid dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya juga ingin share mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan, tetapi dia lebih perbedaan utamanya adalah ini berasal dari anak-anak, kemudian di sini bersifat universal, diisinya dengan pernyataan-pernyataan yang positif, dibuat dalam kalimat singkat, kemudian menyesuaikan dengan kondisi kelas, dan semua pihak di tempat di mana keyakinan kelas itu berusaha untuk disepakati itu dilibatkan dari proses pembuatannya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan bebas, misalkan di sekolah kita kan sudah ada peraturan seperti itu ya, Bapak Ibu mungkin ini sudah punya keyakinan kelas atau mungkin di kita lebih familiarnya kesepakatan kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sudah dilaksanakan mungkin tetapi secara teori begitu apakah sudah dilaksanakan seperti ini berasal dari anak-anak kemudian disepakati bersama kemudian tidak ada sanksi di situ dan wujudnya berupa kalimat-kalimat yang positif. Sharing ini saya berusaha lakukan di kelas 7B begitu, belum lama ini di pelajaran IPS. Jadi anak-anak di situ saya minta untuk menuliskan kira-kira selama di pelajaran IPS itu apa kira-kira yang akan diusulkan agar kalian merasa nyaman belajarnya baik dari sisi kalian sendiri, teman, maupun dari sisi guru, dari sisi pengantar saya sampaikan seperti itu dan ada banyak sekali ide-ide yang dituangkan oleh anak-anak di post-it yang kemudian ditempelkan di depan untuk dilihat bersama-sama. Kemudian dari situ dikelompokkan yang kira-kira satu satu tujuan atau kalimatnya hampir sama disatukan. Kemudian saya berusaha rekap di slide seperti itu. Dari situ kemudian saya mengajak anak-anak untuk mana kira-kira yang akan kita prioritaskan sambil mengubah kalimat-kalimat yang masih negatif menjadi kalimat positif. Karena seringkali tidak kita sadari Bapak Ibu saat misalkan ini sudah saya terima dari zaman saya SD sih. Misalkan Bapak Ibu coba pejamkan mata. Kemudian kita diminta untuk eh, membayangkan satu hewan. Kemudian tiba-tiba instrukturnya bilang, jangan pikirkan kelinci. Nah, saat kita bilang jangan pikirkan kelinci itu ya kelinci pasti akan lewat di imajinasi kita saat kita memberikan kalimat-kalimat negatif untuk melarang sesuatu untuk sesuatu hal yang kita anggap baik seringkali itu malah dipikirkan atau menjadi fokus anak-anak kita seperti itu. Jadi harapannya kalimat-kalimat negatif atau kata-kata yang bernada negatif itu diubah menjadi yang positif. Misalkan kalau kita melarang anak untuk jangan buang sampah sembarangan, ya berarti kita konversi menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas misalkan jangan berisik saat temannya sedang menjelaskan atau Bapak Ibu guru sedang menyampaikan materi itu kita ganti menjadi mendengarkan saat ada yang berbicara. Hal seperti itu yang harapannya kalau dijadikan keyakinan kelas karena dari mereka sendiri disepakati bersama-sama sehingga menjadi apa yang diyakini oleh kelas itu sehingga dilaksanakan juga oleh anak-anak seperti itu. Dan satu hal yang muncul di kelas 7B itu ternyata mereka merindukan juga ice breaking Bapak Ibu. Saya coba untuk menerapkan ice breaking sebelum pelajaran yang nggak harus seperti tadi ya Bu Triendah, nggak harus kita cari gajah yang bertelinga kupu-kupu. Sesederhana
anak-anak ditanya kabarnya atau dikelompokkan hari ini sedang merasakan apa, hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran tapi memancing minat mereka di awal sebelum kita ke pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi sebelumnya atau yang mau kita bahas, ternyata itu sangat berdampak untuk anak-anak terutama di konteks ini adalah di kelas 7B. Setelah itu saya berusaha untuk tanya ke anak-anak kira-kira dampaknya apa dan ini mungkin saya sharing sedikit. Bagaimana pendapatmu dengan adanya keyakinan kelas ini? Menurut saya keyakinan kelasnya ada manfaatnya. Apa tuh? Karena contohnya mengikuti pelajaran dengan tenang. Manfaatnya kita dapat mendengarkan guru dan lebih tahu materinya tanpa diganggu. Oke, ada lagi? Dan contohnya lagi metode belajar interaktif dan menyenangkan. Manfaatnya yaitu biar kita tidak terlalu bosan, belajarnya cuma mendengarkan dari guru. Oke, terima kasih. Ya, ada satu lagi dari Yudit. Oke. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang paling mudah untuk dilakukan? Ya menurut saya sih ice breaking, soalnya bikinnya lebih seru. Biar lebih seru ya. Oke, selain itu yang lain yang menurut kamu wah ini kayaknya oke nih. Apa ya? Udah. Makan saat istirahat. Nggak tahu. Yakin bisa melakukan? Ada beberapa lah mungkin. Ada beberapa. Menurutmu keyakinan kelas ini akan membuat kelas 7B menjadi lebih baik atau tidak? Iya, lebih baik. Thank you. Ya. Ya, itu mungkin sedikit Bapak Ibu dari anak-anak kita, mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, mengenai segitiga restitusi, ini bagian dari teori kontrol kita sebagai seorang guru yang tadi, manajer tadi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang tujuannya untuk menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, komit untuk menjadi seorang yang melaksanakan disiplin positif. Nah, ini harapannya di banyak situasi segitiga restitusi ini kita laksanakan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, ini contohnya Bapak Ibu, jadi sayangnya angle yang saya taruh kurang kurang bagus. Jadi saya ambil contoh ke Yoyo dan Valentino. Dari situ ada sesuatu yang salah yang mereka lakukan. Kemudian saya berusaha menerapkan segitiga restitusi dengan tahap yang pertama menstabilkan identitas. Ini prinsipnya adalah membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menghakimi, tetapi kita memberikan pengantar seperti itu. Jadi seperti ya orang tua yang sabar sedang menghadapi anaknya yang melakukan kesalahan, tidak langsung dibras-bres-brus, tetapi kita kasih pengantar berbuat salah tuh wajar, nggak ada manusia yang sempurna. Kemudian ini tadi yang mendasari anak tuh melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kita nggak pernah ngerti kenapa anak tiba-tiba mungkin merasa emosional saat kita langsung menghukumnya. Ternyata kita tahu kemudian ternyata di rumah dia punya habis dimarahin sama papa mamanya. Nah, hal seperti itu yang seharusnya kita tidak langsung menghakimi. Kita harus tahu alasan di belakangnya atau bahkan mungkin dengan kalimat bapak atau ibu pernah ada di posisi yang kamu alami. Nah, ini tujuannya untuk biar mereka secara secara pribadi itu mereka tidak langsung goncang seperti itu, biar stabil dulu. Setelah itu kemudian kita mencari validasi atas tindakan atau kesalahan yang mereka perbuat. Jadi menyadarkan setiap perilaku itu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu tadi di depan. Semuanya ada alasannya. Ada anak-anak yang mencari perhatian karena memang mereka kebutuhannya mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan akan rasa senang. Ada anak-anak yang ingin punya kendali atas kelasnya karena mereka ingin tadi kebutuhan dasar manusia mereka pengen dapat kekuasaan. Atau mungkin kita setiap
hal yang kita lakukan itu ada dasarnya. Dan dari sini kita masuk. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa kamu terlambat, ada apa di rumah? Kenapa kamu pakai sepatu yang berbeda dari peraturan seperti itu? Ada alasannya. Kamu melakukannya karena kamu punya prinsip kan. Mungkin ada anak yang melakukan tindakan fisik kepada temannya. Itu memang tidak dibenarkan, tetapi setelah kita tanya, wow ternyata ada hal lain yang menjadi pemicunya. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin ingin kita gali atau bahkan eh, kamu padahal bisa lebih parah dari ini, tapi kamu berusaha menahan ya. Nah, ini kita mencoba mencari atau mengakui bahwa mereka salah, tetapi kita juga menggali ke alasan-alasan kenapa anak-anak tersebut melakukan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah eh, setelah mereka stabil, kemudian kita tahu alasan-alasannya, baru kemudian kita membantu sebagai tadi teori kontrol sebagai seorang manajer mencari solusi, mencari pemecahannya, bagaimana eh, masalah-masalah tersebut bisa selesai. Misalkan kalau di kelas tiba-tiba berisik, kita udah lakukan tahap yang pertama dan kedua, kita kan punya keyakinan kelas bahwa saat temennya berbicara itu harus mendengarkan. Nah, dari situ harapannya mereka kemudian sadar. Nilai apa sih yang kita sepakati bareng-bareng? Sebenarnya kamu tuh pengennya idealnya seperti apa gitu. Kemudian kamu pengen jadi orang yang seperti apa atau bagaimana nih keadaannya biar bisa lebih baik. Dari situ kita memberikan kesempatan pada anak-anak kepada murid-murid untuk berimajinasi untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kita sifatnya mengarahkan. Sekali lagi berpusat pada murid itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini diharapkan kita bisa lakukan tidak tidak serta-merta langsung menghukum seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya sih melihat kebetulan juga dipercaya untuk memimpin teman-teman, jadi banyak cerita yang saya dengar. Bapak Ibu juga sudah melakukan ini. Mungkin tahap-tahapnya ada yang sudah komplit dari awal sampai akhir, tinggal perkara istilahnya saja yang belum tahu, atau mungkin satu step ada yang ketinggalan. Nah, ini semoga nanti bisa ke depan jika terjadi atau ada hal-hal serupa yang dihadapi entah sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali kelas itu bisa bisa melakukan segitiga restitusi dan secara singkat ya Bapak Ibu semoga apa yang saya sampaikan di sini ini sifatnya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi sebagai inspirasi bersama. Saya berusaha menuangkan apa yang saya dapat, tetapi memang tidak bisa 100% ya Bapak Ibu, mungkin cuma 50, 60, tetapi nanti kalau misalkan kita ada kesempatan untuk menggali lebih dalam, sharing-sharing, saya sangat terbuka dengan Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu dalam penerapannya eh, disiplin positif itu hendaknya kita punya standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, tentunya dimulai dari kita, dan hendaknya kita mampu melakukan refleksi diri sebagai seorang manajer ya dalam segala situasi tadi. Sebenarnya semuanya yang ada itu manajer akan melakukan peran-peran itu dengan bijak sehingga kita bisa menuntun murid-murid yang menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu harapannya, Bapak Ibu, apakah mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan dari apa yang sudah saya berikan? Tidak ada, ya. Semoga menginspirasi ya, Bapak Ibu, apa yang saya berikan. Mungkin saya boleh minta react-nya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan selama kurang lebih beberapa menit terakhir ini dalam menerima react-nya lewat react aja Pak Anton, jangan raut muka. Lewat react apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti ini, semoga menjadi hal yang positif ya untuk Bapak Ibu sekalian. Wah, itu apa itu artinya? Bu Kristiana saya harus nanya nih. Karena pertamanya itu kayak habis melihat hantu gitu.
Oh, hantu terus ganti jempol. Hantu jempol. Pak Anton tepuk tangan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lagi atas waktunya, atas sharing-sharingnya secara singkat ya Bapak Ibu. Saya mohon izin ini nanti akan didokumentasikan di entah itu PMM atau mungkin di YouTube ya. Saya mohon izin Bapak Ibu karena hal baik kita izin untuk sharing ke yang lain dan semoga tergerak kita semua dan semoga kita lekas bergerak dan mari menggerakkan. Kita tunggu Bapak Ibu di calon guru penggerak angkatan 12. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Tadi kita awali dengan doa. Mari kita juga akan akhiri sesi ini dengan doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala tuntunan dan berkat-Mu sehingga sesi kami telah berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari Tuhan pada sesi kali ini meskipun dalam waktu yang singkat dapat masuk ke dalam hati jiwa pikiran kami sehingga kami dapat menerapkannya tidak hanya bagi anak-anak kami tetapi juga bagi diri kami. Tuntunlah dan sertailah kami agar kami dapat melaksanakan demi kemajuan SMP Kristen Ora et Labora Pamulang dan YPK Ora et Labora. Ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, semua ini hanya kami dasarkan atas perkenan Putra Agung Juru Selamat kami yang terkasih, Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat apa nih? Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Sore. Terima kasih. kasih. Terima Izin selamat sore. kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya izin stop share.